Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju dan pada video hari ini gue menunjukin progress game yang lagi gue buat. Namanya belum ada, jadi kalau misalnya kalian punya ide buat kasih namanya, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Oke guys, jadi ini adalah game yang terinspirasi sama Tim Badis. Jadi game ini kalian harus ambil box kayak gini dan kalian masukin ke putih-putih ini. Gue sebut ini sebagai craft sih. Dan kalian bisa hancurin buat jadiin army kayak gini, atau kalian bisa jadiin senjata. Tapi sementara ini gue baru selesain army dulu karena waktu yang terbatas. Dan gue bakalan update lagi kelangsungan dari game ini di YouTube gue. Jadi jangan lupa buat di subscribe ya. Jadi kita mulai aja proses pembuatannya. Nah, pertama gue selalu gambar dulu semua ide-ide gue di papan tulis. Nah, jadi di sini itu adalah ide-ide gue. Nah, idenya ini terinspirasi dari Tim Badis, dimana kalian bisa nge-craft barang-barang gitu, weapon-weapon. Dan tapi kan kalau di Tim Badis itu lu harus ngancurin tower buat menang. Kalau ini kita harus defeat enemy, kita harus bunuh enemy-nya buat menang. Dan ini gue mau buat itu secara tap to move. Sebenarnya gue pernah kepikiran buat jadiin analog, tapi ya kalian lihat video ini aja. Terus gue juga mau nanti ada add pets-nya juga nih. Fiturnya itu nanti bakalan ada pets gitu. Jadi kalian bisa ditemenin sama pet kalian. Tapi kayaknya yang ini gue bakalan bikinnya itu purchase in game deh. Jadi nggak gratis, hehe. Nah, terus game ini juga bakalan ada levelnya. Dan levelnya itu nggak cuma satu, ada beberapa. Dan di tiap level itu nanti bakalan ada stats-nya lagi. Stats 1, 2, 3, 4, 5. Sampai nggak tahu, belum kepikiran berapa. Dan kita juga bisa nge-upgrade karakter kita. Sejauh ini baru ini dulu aja mekaniknya, belum gue tambah-tambahin lagi. Mungkin nanti bakalan ada beberapa lagi di beberapa yang masih kosong. Nah, namanya ini kan belum ada. Jadi gue minta tolong kalian, coba dong kasih ide kalian mau kasih namanya apa. Siapa tahu nanti ide kalian bakalan gue pilih buat jadi nama gamenya. Nah, biasanya kalau game 2D gue selalu bikin karakter gue sendiri pakai Photoshop. Tapi karena ini game 3D dan gue nggak bisa 3D modeling, jadi cewek gue beliin gue assets ini di asset store. Iya, love you babe, bye. Nah, habis itu gue buat world nih. Nah, worldnya ini cuma gini doang nih, cuman box doang nih, box bawaan dari Unity ya. Sama gue tambahin pagar-pagaran dari asset store. Terus gue tambahin material, buat jadiin warnanya. Nah, next ya gue bikin player movementnya. Masalahnya itu ya, kalau di player movement tap to move, lu nggak bisa asal bikin. Karena kalau misalkan gue klik ke sini, dia kan bakal maju ke kursor gue kan, atau misalkan gue pencet di layar HP gue, nanti dia bakal ke situ kan. Memang bisa, tapi bakalan masalah kalau di depannya itu ada obstacle. Jadi kalau di depannya itu ada penghalang dan lu pencet sininya, dia bakalan nabrak. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin. Nah, biasanya buat mensiasati itu, kita pakai algoritma namanya itu A-star atau pathfinding. Nah, algoritma pathfinding ini lumayan ribet, cukup kompleks. Tetapi, untungnya Unity udah menyediakan algoritma pathfinding itu dan kita tinggal pakai aja. Kita tinggal panggil-panggilin fungsinya aja di codingannya. Oh, I love Unity. Nah, algoritma pathfinding itu udah dicakup di ini nih, NavMesh. Dan kita lihat perbedaannya ya. Kalau misalkan kita pakai NavMesh ini. Nih, kita klik di sini, boom, dia bakalan nyari jalan buat ke sini, nggak bakal nabrak, gitu. Nih kalau kita klik lagi, boom, satisfying ya, boom, boom, boom. Setelah touch to move gue ini udah beres, nextnya itu gue mau bikin dia bisa ngambil box. Nah, tapi buat itu, yang tadinya gue kira bakalan kayak gini rencananya, nggak taunya kayak gini. Kena bug, kena bug, kena bug kan. Dan kenapa gue coret di meja gue, bang? Bug itu macam-macam banget. Beberapa gue masukin ke TikTok gue kayak gini. Ya udah gitu dulu. Gue mau musingin bug gue lagi dulu. Ya. Fuck man. Fuck. Dan juga ini salah satu bugnya. Lihat kalau gue bawa jalan. Geter-geter dong, bos. Tapi untungnya
bug-bug kayak gitu udah bisa gue kelarin. Jadi sekarang player gue udah bisa jalan-jalan, terus udah bisa ngambil boxnya. Ya, udah bisa ngambil boxnya, bawa jalan-jalan boxnya, terus juga ngedrop boxnya. Easy. Oh iya, gue juga suka banget sama efek collision sama gravitasi. Jadi gue tambahin di dalam gamenya efek gravitasi sama tabrak-tabrakan kayak gini. Boom. Jadi lu kayak bisa satisfying gitu nanti. Bisa nabrak-nabrak. Oh iya, biar lebih keren lagi, gue juga tambahin fitur kamera. Jadi nanti bakalan ada button kamera, dan kalau kita pencet, nanti bakal jadi kayak gini nih. Boom! Jancuk, keren pak. Kayak di Dota. Dan kalau misalnya kalian di tahap kamera kayak gini ya, di posisi kamera kayak gini, kalian juga masih bisa pencet-pencet loh. Jadi masih bisa ngambil-ngambil box. Boom! Nah tadi kan di awal gue sempat bilang gue mau bikin petnya. Jadi kita bakalan bikin petnya, tapi behavior dari petnya itu gue mau sama kayak behavior dari pet gue, yaitu anjing gue. Nah jadi kalian lihat video ini aja nih. Jadi dia itu kalau gue jalan, dia bakalan ikutan jalan kemanapun. Tapi kalau gue berhenti, dia bakalan jalan secara random point. Nah buat ngelakuin itu gue cukup ngoding sederhana aja. Jadi gue pertama kali ngecek nih apakah player gue jalan, apakah player gue bergerak. Kalau misalkan iya, gue masukin statement ini. Si spidernya, si petnya itu, dia bakalan menuju ke posisi dari si player. Tapi kalau misalkan player gue itu diem, maka spider gue dia bakalan berada di random point. Jadi dia bakalan gerak secara random. Dengan codingan sederhana tadi, pet gue udah bisa nurut sama gue. Nih, jadi kalau gue kesini dia bakal ngikutin tuh. Nah, tapi movement speed dari pet gue ya lebih kecil daripada movement speed gue. Nah, misalnya gue diem nih, kayak tadi nih, gue diem. Nah, dia pergi tuh. Tapi sebelum dia diem, dia harus menuin kondisi dulu. Dimana kalau misalkan gue diem kayak gini, dia harus deketin gue dulu. Nih, lihat ya. Tuh, dia harus deketin gue dulu. Dia nggak boleh langsung pergi. Dia harus deketin dulu sampai jarak tertentu, baru dia baru pergi. Gitu. Nah, selanjutnya, gue mau ngebuat si box-boxnya ini biar dia bisa tepat berada di posisinya si ini nih, si apa namanya craft-craftnya ini. Kalau misalnya kita pencet craftnya nanti, jadi dia bakalan taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini gitulah. Dan nanti si craftnya ini dia bakalan jadi kayak source-nya kita gitu. Jadi kita mau bikin senjata semuanya masuk di sini, kita mau bikin army semuanya ada di sini gitulah. Jadi dengan ngoding yang lumayan panjang, akhirnya si player gue ini dia bisa ngambil boxnya. Terus kalau kita klik ke sini, dia kalau misalnya kita klik ke sini, dia bakalan jalan, terus dia bakalan naruh boxnya kayak gitu. Jadi tinggal kita klik aja nih craftnya. Craftnya kita klik, dia bakalan jalan. Iya. Nah, tapi gue cuma mau buatnya kayaknya satu level aja deh. Gue nggak tahu sih antara satu level kayak gini atau bakal gue tumpuk lagi jadi ada dua, jadi kayak tim badis beneran. Coba komen di bawah ya, kalian lebih suka satu kayak gini atau misalkan ada dua lantai gitu. Nah, gue juga mau misalkan box gue ini dia taruh di craft, ada di craft ini ada satu, dia bakal ngeluarin kayak pasukan gitu, army dari skeleton ini. Dan dia army itu bakalan nyerangin enemy yang di sini. Ini enemy by the way belum bisa ngapa-ngapain ya, cuman pajangan doang. Cuman gua kasih animasi doang. Nah, jadi buat itu pertama gua harus bikin skeleton army-nya dulu. Dan boom, skeleton army gua udah siap buat tempur. Nah, jadi skeleton army gua ini pas dia di spawn ya, dia bakalan langsung otomatis ngincar si enemy-nya. Nah, dia bakalan otomatis ngincar enemy tuh. Nah, misalkan dia udah berada di arena enemy, dia bakal nyerang-nyerang. Misalkan enemy-nya itu pindah-pindah nih. Ini gue pindahin. Nah, dia bakalan ngejar lagi tuh. Dia bakalan ngejar terus sampai dapet si enemy-nya lah. Nah, misalkan gue taruh sini, tuh dia bakalan ngejar. Nah, karena skeleton army gue udah jadi, berarti gue udah bisa masukin ke
spawn boxnya ini. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, ini craftnya ini bakal ngitung ada berapa sih box yang ada di craft. Dan kalau misalkan gue hancurin boxnya, nah kalau misalkan 1 dia bakalan keluar skeleton. Kalau 2 belum, kalau 3 belum, kalau 4 juga belum. Oke guys, thank you buat yang udah nonton video ini. Game ini baru bakalan rilis nanti bulan Juni atau enggak Juli. Dan gue usahain banget nanti bakalan ada di Juni ya. Kalau buat tanggalnya gue belum bisa janjiin. Dan kalau kalian suka sama video gue kayak gini, kalian bisa subscribe. Dan juga jangan lupa buat like, komen. Terutama komen, lu mau kasih fitur apa lagi nih buat ke game gue yang ini. Oke guys, bye-bye.